Misteri mengenai sejarah piramida dan siapa yang membangun bangunan raksasa itu selalu menarik untuk dibahas. Karena keunikan dan kemegahannya, beredar berbagai teori tentang siapa yang membangun piramida Mesir, mulai dari orang-orang Yahudi, penduduk kota Atlantis yang hilang, hingga alien. Di video kali ini untuk melanjutkan ke topik menarik berikutnya, kapan dan pada usia berapa piramida-piramida megah di Mesir mulai dibangun? Jika berkaitan dengan kota Atlantis yang hilang, arkeolog dan peneliti menyatakan bahwa itu hanyalah cerita fiksi, sama halnya dengan cerita alien membangun piramida Mesir. Lantas, jika piramida benar-benar dibangun oleh alien, apakah mereka juga membawa teknologi canggih serta membawa perbekalan seperti makanan dan minuman dari planet lain? Mengingat iklim Mesir yang sangat panas, memungkinkan para alien tersebut harus membawa perbekalan yang cukup agar bisa menyelesaikan pembangunan piramida di kondisi yang ekstrim. Namun, ada sebagian lagi yang menyebutkan bahwa pembangunan piramida Mesir bisa saja sudah ada sebelum zaman dinasti Raja Firaun pertama berdiri. Seperti dalam buku yang berjudul, The Complete Pyramids, Solving the Ancient Mysteries. Sebagian besar bukunya berfokus pada penjelasan tentang bagaimana piramida dibangun, selama periode kerajaan lama, khususnya selama pemerintahan kerajaan Firaun dinasti ketiga dan keempat. Buku ini mengeksplorasi teknik konstruksi, organisasi tenaga kerja, dan konteks budaya yang terkait dengan pembangunan piramida pada masa itu. Namun di balik semua teori dan misteri, salah satu kandidat yang menarik untuk sumber legenda Atlantis adalah kuil Edfu, yang terletak di tepi barat Sungai Nil, di sebelah Mesir Hulu. Mungkin Anda berpikir, apa hubungannya kuil dengan kota hilang? Nah, mari kita bahas sekalian di video ini biar asyik. Kuil Edfu, yang berada di ujung selatan Mesir, menyimpan catatan-catatan kuno di dindingnya yang menceritakan sebuah mitos mirip dengan kisah Atlantis. Ceritanya bermula dari air yang melimpah, kemudian muncul sebidang tanah yang menjadi pulau besar dengan gunung menonjol di tengahnya. Namun, drama baru dimulai ketika seekor ular besar menyerang pulau tersebut. Setelah bencana ini, pulau itu kembali tenggelam di bawah air. Ketika kita mencocokkan cerita ini dengan kisah Atlantis, terdapat hampir ada kemiripan, pulau yang diciptakan oleh dewa, gunung di tengahnya, dan akhirnya tenggelam di bawah air setelah serangan kekuatan luar. Banyak peneliti percaya bahwa mitos kuil Edfu bisa saja menjadi inspirasi bagi legenda Atlantis dalam mitologi Yunani. Namun, ada satu masalah besar yang bisa membuat kita penasaran tentang kronologinya. Plato menulis tentang Atlantis pada abad keempat sebelum Masehi, jadi, jika kuil Edfu benar-benar adalah sumber dari cerita tersebut, maka mitosnya harus sudah ada sebelum tulisan Plato. Mengingat, Solon yang katanya mendapatkan cerita Atlantis dari pendeta Mesir, hanya mengunjungi Mesir pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, mitos itu seharusnya berasal dari masa yang lebih tua. Dengan kata lain, jika Edfu adalah kunci untuk Atlantis, kita mungkin harus berpuas diri dengan kisah kuno yang belum ada bukti yang jelas. Kita mungkin masih perlu mencari catatan yang lebih tua, atau lebih dari sekadar teka-teki kuno untuk menemukan kota hilang yang legendaris itu. Kronologi Solon sendiri adalah sosok menarik dari Yunani kuno, seorang negarawan, penyair, dan reformis yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di Athena. Dia terkenal karena reformasi sosial dan politiknya yang mencakup perubahan hukum, penghapusan utang, dan pembentukan sistem pemerintahan yang lebih adil. Solon juga dikenal sebagai penyair yang menulis puisi dengan pandangan mendalam tentang moralitas dan politik. Sebagian menyebutkan, awal mula legenda Atlantis berasal dari cerita Solon yang pernah mengunjungi Mesir, dan mendengar cerita tentang daratan yang hilang dari para pendeta Mesir. Hal ini terinspirasi oleh Plato dalam dialognya yang berjudul, Timaeus dan Kritias. Cerita Atlantis disampaikan kepadanya oleh kakeknya Kritias, yang mendapatkan informasi tersebut dari Solon. Plato mengklaim bahwa Solon mencatat kisah tersebut dan menyimpannya dalam catatan sejarahnya yang kemudian diwariskan kepada Kritias, dan dibagikan dalam karya Plato.
Namun, kita harus ingat bahwa bukti konkret tentang kunjungan Solon ke Mesir dan keterkaitannya dengan cerita Atlantis sangat terbatas dan sebagian besar bergantung pada teks Plato. Jadi, meskipun cerita Edfu sangat menarik, kita mungkin perlu menggali lebih dalam lagi atau lebih tepatnya, menggali lebih jauh ke masa lalu untuk menemukan jejak kota Atlantis yang diceritakan dalam mitos yang mungkin sudah hilang. Sekitar tahun 237 sebelum Masehi, jauh setelah Plato menuliskan kisah Atlantis, kuil Edfu mulai dibangun. Dalam konteks waktu yang begitu lama, gagasan bahwa mitos Mesir mungkin menjadi sumber bagi legenda Atlantis tampaknya cukup logis. Namun, cerita ini sebenarnya tidak semudah itu. Ketika para peneliti berusaha menyamakan mitologi Mesir dengan kisah Atlantis, mereka menghadapi kenyataan bahwa kedua cerita tersebut tidak memiliki kesamaan yang mencolok. Analisis yang disajikan seringkali tampak seperti usaha untuk membuat mitologi Mesir terlihat lebih mirip dengan kisah Atlantis, meskipun keduanya sebenarnya sangat berbeda. Fakta bahwa mitologi Mesir seringkali diputarbalikkan dalam rangkuman peneliti menunjukkan adanya upaya untuk memaksakan kesamaan yang tidak ada. Meskipun banyak cerita dimulai dengan penciptaan dunia, fokus utama dari kuil Edfu adalah tempat di mana kuil itu sendiri berdiri. Relief-relief di kuil tersebut banyak menceritakan tentang bagaimana Dewa Horus, yang digambarkan sebagai manusia berkepala Raja Wali dengan mahkota sken merah dan putih, mendarat di lokasi tersebut dan memulai pemujaan dirinya. Namun ada cerita yang lebih syarat lagi. Di sisi lain, jika kita mengalihkan pandangan ke peradaban Sumeria, di lembah subur antara sungai Tigris dan Efrat, kita menemukan kemiripan menarik. Kisah kedatangan Horus ini hampir sedikit mirip dengan kisah kedatangan Anunnaki di Sumeria, merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Bangsa Sumeria juga menyimpan rahasia yang lebih dalam, terjalin dalam mitos dan keyakinan mereka tentang para dewa yang dikenal sebagai Anunnaki. Selama berabad-abad, kisah tentang Anunnaki dan bangsa Sumeria terus bergema, menyeberangi batas waktu. Dilansir dari laman Greek Reporter, kemajuan luar biasa dalam peradaban Sumeria pada masa purbakala, membuat beberapa peneliti meragukan mitologi Sumeria dan memperkirakan apa yang disebut sebagai astronot kuno, atau teori alien kuno tentang Anunnaki. Menurut para teoritikus dalam cerita konspirasi ini, dewa-dewa Sumeria sebenarnya adalah alien dari planet lain. Mereka memerintah bangsa Sumeria dengan berbagai pengetahuan dan kecerdasan berintelektual mereka yang canggih. Bayangkan ini, sekelompok alien Anunnaki dengan gaya rambut yang tak lekang oleh waktu dan mode yang selalu selangkah lebih maju dari kita, datang ke planet bumi hanya untuk memberikan cara tutorial tentang cara membuat piramida, bangunan zigurat, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Beberapa peneliti dan penulis buku terkenal seperti Zecharia Sitchin, Forbidden Archaeology, Zecharia Sitchin, Chariots of the Gods, Michael Tellinger, African Temples of the Anunnaki, dan beberapa lainnya berpendapat bahwa Anunnaki sebenarnya adalah alien yang menyamar sebagai dewa. Kalau memang mereka juga ahli dalam penyamaran, kalau memang betul, mungkin saja dia adalah alien yang menyamar sebagai dewa, ini bisa jadi, dia semacam seperti agen simulasi rahasia antar galaksi untuk mengubah peradaban manusia. Menurut teori ini, para alien tersebut secara genetis merekayasa ras manusia untuk menjadi spesies budak. Para dewa dari luar dunia ini membawa teknologi canggih yang berperan penting dalam arsitek pembangunan megah zaman kuno, seperti piramida atau Stonehenge. Menurut Tellinger mengklaim bahwa Anunnaki mengekstraksi emas dalam jumlah yang besar, dengan menggunakan tenaga kerja manusia, mengajarkan dan memperkenalkan konsep uang, keuangan, dan utang kepada manusia. Dalam bayangan ini, para Anunnaki tidak hanya menjadi pahlawan masa purbakala, tetapi juga mungkin bisa saja menjadi inspirasi untuk banyak hal yang kita kenal saat ini, dari arsitektur megah, hingga konsep keuangan dunia, yang sering disebut sebagai tatanan dunia baru. Sebagian besar peneliti dan sejarawan arus utama, menolak ide-ide yang dikemukakan oleh Sitchin dan rekan-rekannya. Mereka sering mengatakan bahwa para ahli teori ini telah salah menerjemahkan atau salah menafsirkan teks-teks Sumeria kuno. Hal tersebut, menurut para peneliti, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat pada masa itu tentang fenomena alam,
astronomi, hewan, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Sebagai contoh, banyak mitos dan legenda kuno yang sebenarnya merupakan upaya masyarakat kuno untuk menjelaskan hal-hal yang belum mereka pahami, seperti gerhana matahari atau bintang jatuh, yang kemudian oleh Sitchin dan rekan-rekannya ditafsirkan sebagai bukti kunjungan makhluk luar angkasa. Dalam pandangan para peneliti dan sejarawan arus utama, interpretasi ini lebih mencerminkan imajinasi modern daripada realitas sejarah. Jika Anunnaki ini bukan makhluk dari planet lain atau alien, maka dari manakah mereka berasal? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat sejarah atau sumber lain mengenai Anunnaki ini. Menurut beberapa sumber, Anunnaki berasal dari bangsa Anu. Jika kita menelusuri makna kata Anunnaki, kita akan menemukan bahwa kata ini berasal dari bahasa Sumeria kuno, Anu yang berarti surga, dan bahasa Akkadia, Naki yang berarti keturunan. Maka dari sini, kita bisa berkesimpulan sementara, bahwa Anunnaki mungkin berasal dari daerah di bumi yang memiliki keturunan atau tempat, dengan sumber daya alam yang melimpah, tanah yang subur, dan alam yang indah. Saking indahnya negeri ini, bisa dianggap seperti surga, sehingga orang-orang zaman dahulu menyebut bangsa Anu sebagai keturunan dari surga. Jika kita cocok-cocok logi dengan cerita Plato tentang negeri Atlantis, negeri yang digambarkan sebagai negeri yang indah, negeri yang subur, maju, dan beriklim tropis, kita bisa melihat kemiripan menarik dengan deskripsi arti Anunnaki ini, sebagai bangsa keturunan dari surga. Namun menariknya, jika kita menelusuri bahasa arti kata Anu ini ternyata ada keterkaitannya berasal dari bahasa Jawa kuno, bahkan hingga saat ini, bahasa ini masih dipakai dan diadopsi hingga sekarang dalam bahasa Sunda, karena konsan kata Anu ini, dalam bahasa Jawa Sunda, bisa diartikan sebagai sesuatu, atau menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau tempat. Sementara dalam bahasa Sumeria, Anu, yang artinya keturunan, maka, kita bisa menyimpulkan sementara bahwa ada kaitannya antara Anunnaki dari Sumeria kuno dengan konsep dalam bahasa Jawa kuno, yang mengarahkan artinya kepada sesuatu, keturunan, seseorang atau manusia. Jadi, bisa saja bangsa Anu ini bukanlah alien yang menyamar sebagai dewa seperti yang sering digadang-gadang oleh sebagian orang, namun bisa saja Anunnaki ini melainkan hanyalah manusia biasa dengan pengetahuan dan kecerdasan yang jauh di atas rata-rata pada zamannya. Maka pada waktu itu orang-orang yang masih terbelakangan belum bisa memahami teknologi dan ilmu pengetahuan yang dibawakan oleh Anunnaki ini, jadi mereka menganggap dia adalah sosok sebagai dewa karena kualitas mereka yang lebih pintar dan lebih maju pada zamannya. Bangsa Anu juga terkenal sebagai pelaut ulung dengan tingkat pengetahuan dan intelektual yang tinggi. Di saat negeri mereka tertimpa bencana alam akibat tsunami dan letusan gunung berapi, sebagian wilayahnya tenggelam dan tertimbun oleh abu vulkanik. Meskipun negeri mereka subur, namun negeri bangsa Anu ini sangat rawan bencana. Saat bencana besar datang menimpa kepada mereka, sebagian dari bangsa Anu ini menyebar ke berbagai wilayah di dunia, dan mendirikan budaya dan peradabannya masing-masing seperti membangun piramida di tempat-tempat strategis seperti Jazirah Arab dan Mesir kuno, yang berada di persimpangan tiga benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Bangsa Anu mendirikan peradaban maju dan kerajaan di sana, jauh sebelum berdirinya dinasti pertama Raja Fir'aun. Mereka sudah bisa membangun fondasi peradaban yang mapan pada zamannya. Untuk menjelaskan bukti konkret peradaban Anu, kita akan kembali lagi ke Nusantara, jika kita melihat situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, yang diduga sebagai piramida tertua di dunia. Bangunan ini menunjukkan adanya teknologi canggih pada masa yang dianggap primitif. Gunung Padang terdiri dari 5 teras yang masing-masing memiliki makna spiritual dan dibangun dengan perhitungan matematika yang rumit. Setiap teras dikelilingi oleh balok batu andesit yang memiliki kadar besi tinggi sehingga bisa menghasilkan suara ketika dipukul. Namun di balik semua itu, orang-orang terdahulu meninggalkan jejak tentang tujuan apa dan fungsi situs ini dibangun. Teras-teras tersebut dapat dilambangkan sebagai berikut. Teras pertama, sebagai teras terluas, dengan batu-batu yang diberi nama Batu Bonang,
dan batu kacapi, yang memiliki makna kepercayaan religius dan spiritual. Teras kedua, dilambangkan sebagai bukit mahkota dunia, melambangkan filosofis jiwa sosial dengan konstruksi yang cermat untuk mencegah longsor. Teras ketiga, terdapat batu tapak maung, yang melambangkan manusia unggul, dan batu kujang yang menyerupai senjata khas Sunda. Teras keempat, terdapat batu kanuragan, sebagai tempat pengujian spiritual terakhir. Teras kelima, menyimbolkan puncak spiritual tinggi, terdapat batu singgasana raja, yang mungkin digunakan untuk meditasi oleh para raja terdahulu. Arsitektur Gunung Padang sebagai punden berundak menunjukkan peradaban dengan pengetahuan matematika dan astronomi yang luar biasa. Ini juga bisa saja menjadi salah satu bukti peradaban tinggi bangsa Anu. Penelitian oleh tim terpadu riset mandiri TTRM di Gunung Padang, Cianjur, menemukan rongga-rongga besar di bawah permukaan situs, yang mengingatkan kita pada novel fiksi, Chamber of Secrets, dalam cerita Harry Potter. Rongga-rongga ini memiliki geometri dan lokasi yang teratur, menunjukkan kemungkinan besar dibuat atau dimodifikasi oleh manusia. Bukti rongga-rongga ini terlihat konsisten dalam lintasan georadar, geolistrik 2 dimensi, dan survei seismik tomografi. Salah satu rongga berukuran sekitar 10 x 10 x 10 meter, dengan anomali magnetik tinggi yang mungkin menunjukkan adanya logam atau harta karun di bawahnya. Analisis carbon dating terhadap serpihan arang di kedalaman 3,5 meter menunjukkan umur sekitar 5.500 tahun, setara dengan 4.700 sebelum Masehi. PON, ahli arsitektur, mencatat orientasi teras-teras di Gunung Padang yang mengarah ke Gunung Gede dan area pemakaman leluhur. Ia menyimpulkan bahwa desain arsitektur situs ini sangat canggih, mirip dengan Machu Picchu yang lebih muda. Penemuan ini mendukung hipotesis tentang adanya peradaban tinggi pada masa prasejarah, lebih tua dari piramida Mesir. Maka, dengan segala misteri dan keajaiban yang terkandung di dalamnya, Gunung Padang bukan sekadar situs arkeologi biasa. Ia adalah saksi bisu peradaban yang hilang, sebuah puzzle besar yang menantang para ilmuwan dan sejarawan untuk mengungkap rahasia peradaban Anu yang terlupakan. Terbayangkah, mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan lebih dari sekadar batu dan teras, mungkin juga sejarah yang akan mengubah pemahaman kita tentang masa lalu dan masa depan. Maka kita akan berkesimpulan sementara, mungkin bisa jadi, bahwa orang yang membangun situs ini mungkin adalah bangsa Anu pada zaman Mu atau Lemuria. Namun menariknya di sini, kita bisa berhipotesis bahwa bangsa Lemuria, pada zaman Irak kuno bisa saja namanya diadopsi menjadi nama suatu daerah Sumeria. Jika kita mencocokkan bahasa, kata lemur ada kecocokan dalam bahasa Jawa Sunda yang berarti wilayah atau tempat, sementara Sumer berarti musim panas. Selain itu, arti ria juga sering diartikan sebagai bentangan alam, atau lembah sungai yang tenggelam. Maka, dari sini kita bisa berkesimpulan lagi bahwa nama Lemuria atau Sumeria, jika dicocokkan dan dihubungkan, akan menjadi arti daerah musim panas yang tenggelam. Hal ini juga bisa saja merujuk pada kode-kode tentang peradaban yang hilang akibat bencana alam. Ketika kita kembali ke Nusantara, kita menemukan kekayaan budaya dan sejarah yang masih menyimpan banyak misteri. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan adalah keberadaan piramida-piramida yang ditemukan di berbagai wilayah. Penemuan ini menggugah rasa ingin tahu para arkeolog dan sejarawan. Misalnya, selain Gunung Padang, dunia maya juga gempar dengan penemuan puncak gunung berbentuk piramida di perbukitan Purworejo. Penemuan ini menambah daftar panjang situs purbakala di Indonesia yang menunjukkan struktur mirip piramida. Tim peneliti menyadari bahwa banyak jejak kebudayaan purba mungkin telah terkubur akibat bencana alam dan letusan gunung berapi, menunggu untuk ditemukan bukti yang jelas. Struktur serupa juga ditemukan di Cilacap. Struktur ini, sering disebut punden berundak juga, memiliki karakteristik mirip piramida namun mencerminkan budaya Austronesia setempat. Situs-situs ini sering dihubungkan dengan fungsi religius atau spiritual, menunjukkan kompleksitas budaya masyarakat megalitik Nusantara, yang juga memerlukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya di Garut, gunung mirip piramida juga ditemukan, yaitu Gunung Sandahurip,
namun menariknya gunung ini akan terlihat seperti piramida sempurna dari kejauhan, meskipun tidak ada penelitian ilmiah yang membahas bentuk ini sebagai piramida buatan manusia. Namun warga lokal mulai memperhatikan bentuknya yang tidak biasa dari gunung ini, dan berspekulasi ada dugaan bahwa bentuk ini mungkin ada campur tangan manusia, tetapi sebagian peneliti membantah bahwa gunung ini merupakan hasil proses geologi yang unik akibat erupsi, terbentuk karena alam, bukan hasil campur tangan manusia. Meskipun tidak ada verifikasi ilmiah, tapi gunung ini tetap menjadi objek wisata populer karena bentuknya yang menarik. Selanjutnya di tengah keindahan Danau Toba, Gunung Pusuk Buhit juga menarik perhatian, karena bentuknya yang menyerupai piramida. Legenda lokal mengaitkan gunung ini dengan asal-usul masyarakat Batak. Sementara para ahli geologi menganggap bentuknya sebagai hasil proses alami, seperti erosi dan aktivitas vulkanik. Namun ini juga membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran di balik fenomena ini. Dan yang mencengangkan adalah penemuan tembok besar di bawah laut Papua. Meskipun ini bukan piramida, namun struktur ini menunjukkan arsitektur mirip tembok besar yang memanjang. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah struktur ini merupakan hasil aktivitas manusia atau fenomena geologi. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa mungkin ada hubungan dengan peradaban yang tenggelam, sementara yang lain menilai sebagai formasi geologis. Penemuan-penemuan ini menggambarkan betapa Nusantara kaya akan sejarah dan budaya masa lalu. Setiap situs menyimpan tujuan dan cerita yang mungkin belum sepenuhnya kita ketahui, penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkap. Dengan setiap temuan baru, kita semakin mendekati pemahaman yang lebih mendalam tentang peradaban kuno di tanah air kita. Bayangkan saja, di balik gunung dan di bawah laut yang tampak biasa-biasa saja, mungkin tersembunyi rahasia kuno setua para leluhur kita. Ini seperti mencari harta karun, tetapi harta karunnya adalah pengetahuan dan sejarah masa lalu. Setiap batu yang kita temukan merupakan bagian dari puzzle besar tentang siapa kita sebenarnya. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan jawaban atas misteri terbesar ini. Namun, di balik misteri ini ada satu pertanyaan menarik. Mengapa peradaban tertua di dunia tidak memilih membangun piramida di tengah hutan tropis, melainkan di gurun? Mungkin, jika lebih logis lagi, pembuka pertama peradaban dunia seharusnya berada di negeri tropis, bukan di gurun. Negeri dengan iklim tropis yang bersahabat, langit biru yang indah dan ceria, suaka marga satwa yang berwarna-warni, dataran hijau yang subur, serta lautan luas dengan aneka ragam hayati. Negeri ini, seperti kepingan surga yang jatuh ke bumi, berkontradiksi dengan kondisi dunia pada umumnya saat itu. Dan negeri itulah Nusantara.